Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di channel saya yang berisi tentang pengalaman saya selama GERD dan anxiety. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih dulu untuk kalian yang udah nonton video saya dan bahkan udah subscribe video saya, channel saya sudah kalian subscribe. Terima kasih sekali. Saya doakan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kalian yang sedang sakit dan memberikan kesehatan terus kepada kalian yang saat ini tidak sakit. Dan semoga kalian semua diberi perasaan yang bahagia, tentram dan sejahtera oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, tema kali ini saya beri judul Kenapa Harus Takut Mati. Bagi kalian yang masih mengalami GERD dan anxiety, perasaan seperti takut mati pasti masih membayangi setiap hari kan ya. Pasti nggak lepas ya dengan perasaan yang takut mati satu ini. Pasti setiap hari kalian merasakan kayak mau mati, kayak mau besok, kayak mau selesai hidupnya, seperti itu pasti ya. Kenapa sih penyakit ini membuat kita terbayang-bayang tentang kematian, terbayang-bayang tentang perasaan mau lewat gitu. Nah, di video kali ini saya akan bahas kenapa kita pasien GERD, anxiety selalu merasa mencemaskan tentang kematian seperti itu. Kita akan bahas ya. Jadi jangan di skip videonya biar tidak ada yang ketinggalan. Biar cerita yang saya sampaikan tersampaikan dengan baik dan secara menyeluruh. Oke, sebelum terkena GERD dan anxiety, saya itu orang yang periang, orang yang sangat semangat, orang yang selalu berpikir ke arah ke depan, orang yang selalu semangat mengejar cita-cita, dan saya orang yang tidak pernah keinget soal kematian. Bahkan saya selalu berpikir bahwa usia saya itu masih sangat panjang, teman-teman. Jadi saya nggak kepikiran kalau besok tuh saya bakalannya mati juga gitu loh. Jadi sebelum saya terkena GERD dan anxiety itu perasaan terbayang-bayang kematian itu tidak ada sama sekali. Pada suatu masa saya terkena GERD, gangguan lambung dan anxiety disorder. Saat itulah saya terbayang-bayang oleh kematian di setiap harinya. Setiap hari tuh rasanya kayak diikutin malaikat penjemput nyawa gitu, teman-teman. Rasanya tuh kayak dibuntut malaikat maut, entah ke kamar mandi, entah ke dapur, entah ke tempat cuci baju, cuci piring, ke depan rumah, mau belanja, pokoknya semuanya tuh rasanya kayak oh sebentar lagi saya bakal mati nih, sebentar lagi malaikat maut bakal menjemput saya nih. Rasanya selalu seperti itu. Ya memang pada faktanya kita itu sebenarnya memang dijenguk oleh malaikat maut. Sehari itu 70 kali kita dijenguk oleh malaikat maut. Tapi kita tidak bisa merasakan kehadiran malaikat maut tersebut. Nah, sejak anxiety ini kita jadi kayak merasakan si malaikat maut ini ada di dekat kita, ya kan? Saya itu nggak asal ngomong ya teman-teman soal kita itu dijenguk oleh malaikat maut sebanyak 70 kali. Memang ada hadisnya, saya bacakan ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Israel datang memperhatikan wajah-wajah manusia yang sedang tertawa-tawa. Mereka berkata Israel. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersenang-senang bergelak tawa. Nah, itu tadi hadisnya. Sebelum terkena anxiety rasanya ya mana-mana aja, tapi setelah terkena kan kita kayak bisa merasakan malaikat maut ada di sebelah kita ya teman-teman, untuk siap-siap mencabut nyawa kita. Kenapa sih kok bisa punya rasa seperti itu? Di sini saya bakalan jelasin semuanya ya tentang pengalaman saya. Jadi pertama kali kita terkena anxiety disorder itu pasti ada awal mula ceritanya ya kan. Nggak langsung tiba-tiba cemas gitu kan, nggak. Ada cerita mulanya kenapa kita sampai mengalami anxiety disorder itu. Misal cerita dari saya ya. Saya pertama kali terkena serangan lambung, panic attack, dan
GERD itu pertama kali kena itu kan pas di tempat perbelanjaan umum. Jadi saat terjadinya panic attack itu, pas terjadi panic attack serangan lambung itu kan rasanya ada gas di perut ya. Pertamanya tuh ada gas di perut, terus naik ke ulu hati sini, terus ke kerongkongan sini panas semua rasanya, terus rasanya tuh sesak nafas. Nah, nggak lama kemudian sesak nafasnya itu yang saya rasakan itu tambah parah sekali, tambah 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 bener-bener susah banget buat ambil nafas gitu, serasa mau putus nafasnya. Jantung di dada ini rasanya kayak detaknya tuh cepet banget, duduk 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 gitu, rasanya kayak mau loncat dari tempatnya gitu. Itu yang aku rasain pas waktu terkena panic attack dan serangan lambung itu secara bersamaan. Di situ saya langsung panik yang luar biasa ya teman-teman, merasakan kondisi seperti itu, dan saya hanya terfikirkan apakah ini hari terakhir saya ya, hari terakhir saya hidup di dunia ini ya. Saya berpikir seperti itu. Kenapa? Karena bener-bener sesak nafasnya itu kayak mau putus gitu loh teman-teman. Nafas saya tuh kayak mau berhenti gitu rasanya. Seperti itu saya ketakutan sekali, ketakutan yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah merasakan ketakutan yang melebihi itu. Itu takut yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kedua tangan saya ini rasanya sampai waktu kejadian itu rasanya dingin banget. Telapak kaki sama tangan itu dingin banget, kayak habis keluar dari es gitu. Jadi bener-bener dingin lah. Terus baju saya agak basah gitu karena saya keringat dingin. Jadi agak baju di bagian punggung gini ini terasa basah gitu teman-teman, karena saya mengeluarkan banyak keringat. Nah di situ kan saya kepikiran bahwa saya akan mati ya teman-teman. Saya cuma berpikir apakah ini malaikat maut mau datang menjemput saya. Saya itu cuma di otak saya tuh terbayang-bayang sebentar lagi malaikat maut turun nih dari langit mau ngejemput saya. Saya hanya punya pikiran seperti itu, nggak punya pikiran yang lain. Sampai saya sudah menitipkan wasiat ke mertua saya. Dulu waktu kena panik attack kan saya pas di rumah mertua. Habis dari pusat perbelanjaan pulang ke rumah mertua itu panik attack-nya masih berlangsung. Panik attack yang paling dahsyat berlangsungnya di situ, di rumah mertua situ. Nah itu saya sampai ninggalin wasiat ke mertua saya buat jagain anak-anak saya waktu itu. Jadi rasanya itu luar biasa ya teman-teman, luar biasa, takut sekali. Jantung tuh rasanya mau tembus dari dada gitu, rasanya bener-bener itu saya belum pernah merasakan rasa yang seperti itu sebelumnya. Jadi pas serangan asam lambung dan panik attack mereda, saya itu kan langsung ke dokter dan saya baru tahu kalau itu asam lambung terus tapi dokter nggak bilang kalau ada serangan paniknya. Nggak lama kejadian itu saya mengalami gangguan kecemasan di samping asam lambung saya yang belum sembuh. Saya nggak sadar kalau saya itu trauma dengan kejadian waktu saya terkena panic attack dan serangan asam lambung itu teman-teman. Trauma tentang rasa kayak mau dijemput malaikat maut itu tadi. Jadi meskipun kejadian itu sudah lewat, saya itu terlanjur merekam kejadian yang sangat-sangat horor itu dan masuk ke alam bawah sadar saya. Nah, karena otak terlanjur menyimpan memori yang tidak mengenakan, disertai dengan kondisi lambung yang belum membaik dan sensasi-sensasi yang datang, membuat saya tuh semakin cemas, sangat-sangat cemas gitu. Ada apa nih sebenarnya yang terjadi dengan tubuh saya? Kenapa saya merasakan hal yang seperti ini? Gitu. Kok dokter bilangnya cuma asam lambung? Saya cuma terlalu berlebihan dalam memikirkan penyakit ini. Dokter tuh bilang sama saya seperti itu. Tapi saya terus ngotot berpikir apa saya ini kena penyakit ganas ya, kayak semacam kanker atau apa tuh. Saya benar-benar kepikiran itu, takut sekali. Dan saya juga kebayang-bayang dengan kejadian saat terkena panic attack itu teman-teman. Itu kan kejadian yang luar biasa horor ya. Saya takut kalau kejadian itu terulang lagi gitu.
Jadi, kenapa kita terbayang-bayang akan kematian saat GERD dan anxiety? Jadi sebenarnya otak kita itu trauma, teman-teman. Trauma terhadap kejadian serangan asam lambung dan panic attack yang pertama kali. Karena kejadian itu terasa sangat luar biasa, makanya otak kita merekam semua kejadian itu dengan sangat kuat sampai masuk ke alam bawah sadar kita. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, bisa komen, like, subscribe, dan share. Tapi jika video ini menurut kalian tidak bermanfaat, ya nggak perlu di like juga. Oke? Yang ingin komen, silahkan komen di bawah. Insya Allah saya akan baca satu-satu. Dan jika ada kesempatan, insya Allah juga saya akan balas juga. Oke? Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.